Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi sahabat BN di channel YouTube Bustami Narda Official. Sahabat BN, munculnya kehebohan di dalam persoalan ijazah mantan presiden atau presiden ke-7 Jokowi dalam beberapa hari ini. Apakah ini sebuah pengalian isu lagi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menutupi isu-isu yang lain? Ini menjadi pertanyaan di tengah-tengah publik sekarang ini, walaupun pertanyaan itu mungkin secara diam-diam adanya di tengah-tengah masyarakat. Terutama tentu yang mempertanyakan ini adalah masyarakat yang sekarang ini didera oleh berbagai tekanan ekonomi. Dapat kita melihat sebelum membubungnya ke publik soal ijazahnya Jokowi ini. Apa itu? Persoalan memburuknya perekonomian kita yang ditandai dengan semakin anjloknya rupiah dari US dollar Amerika, runtuhnya IHSG yang sampai membuat bursa efek kita terhenti beberapa saat. Yang jauh lebih fundamental dari itu adalah terjadinya PHK massal, terutama di PT Sritek. Yang kedua di Sangken. Yang ketiga di Yamaha Musik. Di samping di sejumlah yang lain yang menurut Presiden KSPI Said Iqbal tidak kurang dari 60.000 orang pekerja kita yang telah di PHK. Dan kita tentu masih ingat, pemerintah dalam ini Kementerian Tenaga Kerja berjanji dulu bahwa pekerja Sritek yang di PHK akan dipekerjakan kembali karena ada investor baru yang akan mengambil alih segera perusahaan Sritek ini yang akan mempekerjakan kembali pekerja yang di PHK tersebut dengan tenggang waktu, kalau kita tidak keliru dulu, hanya 1 minggu. Sekarang apakah memang pekerja yang di PHK dulu itu telah bekerja kembali seperti biasa atau bagaimana? Dan kita tahu selain dari itu, demo mahasiswa terhadap undang-undang TNI, kita tahu sebelum membubung kasus ijazah Jokowi ini begitu tampak marak di mana-mana. Dan terhadap semua ini kita mendengar desas-desus dulunya, habis Lebaran, persoalan PHK, persoalan ekonomi yang makin memburuk, persoalan-persoalan lain kemungkinan akan marak ke permukaan. Tetapi apa yang terjadi dengan munculnya sekarang ini persoalan ijazahnya Jokowi ini, seakan-akan semua itu tenggelam. Sahabat BN, akankah kita tetap berkutat untuk menyelesaikan sesuatu persoalan yang menimpa rakyat dengan mengalih-alihkan isu? Selesaikah persoalan rakyat dengan cara mengalihkan isu ini? Ganti berganti isu. Kita dulu menyaksikan hebohnya isu pagar laut. Setelah itu pindah ke isu gas 3 kg. Setelah itu berpindah ke isu-isu lain, sekarang tibalah pada isu ijazah Jokowi. Sahabat BN, kita harus meyakini sebagai rakyat bahwa dialihkan isu kemanapun, namun yang persoalan rakyat tetap akan menjadi persoalan rakyat.
persoalan ekonomi yang memburuk diharapkan jangan sampai hendaknya dialihkan ke isu lain, tapi diselesaikan sehingga ekonomi yang memburuk ini bisa bangkit kembali. Persoalan PHK jangan sampai hendaknya hanya hilang karena ditutupi oleh isu yang lain yang dialihkan untuk menutupi isu PHK. PHK atau pengangguran harus diselesaikan oleh pemerintah. Lapangan kerja harus disediakan oleh pemerintah. Jadi pengalihan isu bukan menyelesaikan masalah. Ijazah Jokowi ini harusnya memang diputuskan di pengadilan kalau dia tidak mau memperlihatkan ijazahnya ke publik. Sehingga pengadilan nanti bisa memutuskan apakah ijazahnya ini asli atau palsu. Dan tentu saja yang harus dikawal adalah pengadilannya. Dengan sampai pengadilan nanti memiliki hakim yang menangani perkara ini, wakil iblis di muka bumi, tetapi haruslah dia benar-benar wakil Tuhan di muka bumi. Adakah sekarang ini indikasi hakim yang kemungkinan menjadi wakil iblis di muka bumi, yang bisa disogok dengan uang, yang bisa dirayu dengan jabatan, yang bisa digoda dengan mobil mewah atau harta kekayaan lainnya? Bisa ya, bisa tidak. Tetapi setidaknya dengan ditangkapnya sekarang ini beberapa hakim oleh Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan suap 60 miliar, setidaknya ini mengindikasikan bahwa kemungkinan ada hakim yang mewakili iblis di muka bumi ini. Karena itu, kalau nanti perkara ijazah Jokowi ini sampai ke pengadilan, tentu harus dikawal oleh rakyat agar jangan sampai hakim yang mengadili perkara ini hakim yang mewakili iblis, tapi benar-benar hakim yang mewakili Tuhan. Setidaknya ini dapat kita jadikan salah satu contoh hakim yang bisa dikategorikan mewakili Tuhan di muka bumi. Pertanyaan saya Anda jawab dulu. Iya. Ada enggak ijazah semester 5-nya? Itu yang terlampir, ini saya belum selesai, Yang Mulia. Bukan, raport semester 5-nya ada atau tidak? Ini mau saya sampaikan ini sebenarnya. Mana dia tuh? Tunggu Sebentar. dulu. Jadi begini, Yang Mulia. Anda ada atau tidak dulu? Yang raport semester 5-nya? Ada di buku induk, Yang Mulia. Di buku induk ini sudah Iya. lihat itu cuma 4 semester, Pak. Iya. Yang semester 5-nya ada atau tidak? Nah, itu sesuai apa yang ada di buku induk aja, Yang Mulia. Ya, namun begini, Yang Mulia. Ya. Namun begini, mohon izin, Yang Mulia. Ya. Biar kita terang dan lurus, Yang Mulia. Bukan. Ya. Maksudnya begini. Izin, Yang Mulia. Jangan Anda tidak boleh nanya ke situ. Iya. Saya tanya Anda sekarang. Ada tidak raport semester 5-nya? Ada sesuai Mana? dengan yang di buku induk. Yang tertera di buku induk yang kami Coba sampaikan. Anda kesini. Iya. Di buku induk, Yang Mulia. Anda kesini. Baik. Silakan. Ini Anda lihat ya. Nilainya itu cuman ada sampai semester 4. Benar, Yang Mulia. Ya, mana yang semester 5-nya? Maksud saya karena beliau sakit, Yang Mulia, dioperasi dan buktinya ada, Yang Mulia. Namun kita kan untuk menangkal ini kurang. Tadi kan saya tanya ada atau tidak raport semester 5-nya. Kan itu pertanyaan saya kan? Betul. Ada atau tidak? Tidak ada. Nah, udah, kembali ke tempat duduk. Baik. Para pencari keadilan di negeri ini memerlukan hakim seperti ini, sahabat Ben. Tidak memerlukan hakim yang mau disogok, terayu oleh jabatan, tergoda oleh harta kekayaan. Kita perlu mengetahui, sahabat BN, bahwa kasus
Bambang Tri dan Gus Nur adalah suatu kasus yang agaknya belum selesai. Walaupun Bambang Tri dan Gus Nur telah divonis 6 tahun penjara, yang diadili baru Bambang Tri yang mempersoalkan ijazah Jokowi. Sedangkan pemilik ijazah yang dipersoalkan yakni Jokowi belum lagi diadili di pengadilan. Ada yang mengatakan ini orang-orang yang yang gugat-gugat sama Pak Jokowi ini kok tidak selesai-selesai sih, sudah lewat pengadilan, lewat berkali-kali. Memang menurut saya pengadilannya tidak proporsional yang sudah ditempuh selama ini. Tidak proporsional. Iya, tidak cukup mewakili. Iya. Kalau mau sebut itu diadili oleh peradilan perdata. Perdata itu adalah konflik kontraktual antara dua pihak. Nah, Pak Jokowi ini konflik dengan siapa secara perdata urusan ijazah? Tidak ada kan? Ya betul, pengadilan negeri kami tidak berwenang, tidak salah. Kecuali kalau pidana, Pak, ya? Kecuali kalau pidananya sudah. Pidana ini kan ada dua, satu yang melakukan pemalsuan, dua yang menuduh melakukan. Ini yang dituduh melakukan pemalsuan ini belum diadili soalnya. Ini malah yang menuduh yang ditangkap lebih dulu. Iya. Sementara ini tidak dikelirkan. Sebenarnya kalau masuk ke sini bisa. Itu yang belum Karena itu memang jika Pak Jokowi tidak mau memperlihatkan ijazahnya dengan terang benderang, apakah perlu diambil gambarnya atau tidak, atau memperlihatkan ijazah dengan tidak ada lagi yang bertanya tentang ini. Kalau memang Pak Jokowi tidak bersedia untuk itu, dan kalau dia menganggap itu adalah haknya untuk tidak memperlihatkan ijazahnya kepada orang perorangan atau kepada TPUA kemarin itu, dan TPUA itu pun menurut Pak Jokowi tidak punya kewenangan untuk harus melihat ijazahnya, maka tentu pengadilanlah yang harusnya memutuskan nanti. Ketika sampai di pengadilan, sekali lagi, haruslah pengadilannya yang hakimnya mewakili Tuhan, bukan mewakili iblis. Kembali kita kepada persoalan pengalihan isu. Sekali lagi sahabat BN, jangan sampai hendaknya isu tentang PHK, isu tentang tekanan ekonomi yang berat bagi rakyat, dan isu-isu lainnya yang menyangkut kepentingan rakyat, jangan sampai hendaknya dialihkan ke isu ijazah ini. Isu berkaitan dengan ijazah Jokowi ini perlu dibongkar tuntas setuntas-tuntasnya. Tetapi dengan catatan jangan sampai dijadikan ini untuk pengalihan isu terhadap persoalan-persoalan berkaitan dengan kepentingan rakyat yang sekarang sedang mendera rakyat kita di Republik ini. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.